Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadratul muhtaramin, para alim wabil khusus kepada yang terhormat yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelaka, yang kami hormati penyuluh agama Islam Kabupaten Kecamatan Kelaka, para jatin calon kematen, mbak-mbak, mas-mas yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, masih mendapatkan rahmat, taufik juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan di ruangan kantor urusan agama Kecamatan Kelaka dalam keadaan sehat. Bukunya belum dibaca. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengikuti dan meneladani sunnah-sunnahnya. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, pada pagi ini panjenengan semuanya dihadirkan di kantor urusan agama Kecamatan Kelakah ini dalam rangka mengikuti bimbingan perkawinan yang merupakan syarat untuk panjenengan semuanya melangsungkan pernikahan di hari yang panjenengan sudah tentukan sebelumnya, sehingga harapannya panjenengan semuanya memiliki bekal dan juga pengetahuan, tambahan ilmu yang nantinya akan menjadi bekalnya panjenengan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kita berharap panjenengan semuanya di dalam melangsungkan akad nikah nanti dan juga membimbing menjadikan keluarga panjenengan semuanya oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak secara seksama bimbingan perkawinan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kecamatan Kelaka kepada beliau Abah Didi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni amma ba'du. Yang saya hormati penyuluh agama Islam jajaran Kabupaten Kecamatan Kelakah, para staf serta para hadirin, para calon
pengantin atau disingkat dengan catin ya. Kenapa disebut calon? Karena belum nikah. Tapi kemana-mana sudah jejer ini ya. Nanti di pelaminan juga jejer. Tapi jejernya lebih rapat ya. Sekarang agak direnggang sedikit ya. Jangan mepet-mepet. Jadi kalau mepet-mepet bisa tegangan listriknya bertambah. Ini pengalaman ketawa ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita semua diberi kesehatan, kita diberi kesempatan ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tepat waktu tadi ya, jam 9 hadirnya. Undangannya jam 9 ya. Dan tadi masih diadakan rafa dan informasinya kemarin lesehan ya. Ternyata tidak lesehan, nggak tahu kursinya kok cukup ini, katanya kurang kursinya. Kalau bawa pakai kursinya nggak cukup, nanti kemandannya suruh bawa sendiri-sendiri. Lesehan harus ada tumpengnya, ini tumpengnya nggak ada, ini nggak siap. Karena itu ini secukupnya ya. Yang di depan pas datang terlebih dahulu kursinya bagus, ada sarungnya ya. Yang belakang kursinya muto, ini tidak ada sarungnya, nggak sarungan ya. Yang penting kita bisa melaksanakan pembinaan ini, yang mana sudah disebutkan tadi tujuan dari pernikahan itu agar kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelakah ini mewajibkan, ini sudah undang-undang, bukan karena kantornya, tapi sudah kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan atau bimbingan pernikahan atau disingkat dengan BINWIN ya. Bimbingan perkawinan ya. Gunanya nanti agar memperoleh sertifikat. Walaupun belum ikut ya, kemarin di daftar ini sertifikatnya sudah dicetak. Nah, sertifikat ini nanti yang akan dipergunakan untuk syarat salah satu untuk menikah. Sebetulnya pelaksanaan ini dilaksanakan 2 hari berturut-turut. Karena buku tebal ini kalau dibahasan 1 jam ya, apalagi saat ini Jumat menjelang Jumatan ya, nanti masjidnya bunyi sudah bingung ya. Ini seharusnya disampaikan 2 hari, tapi secara dekat nanti kita sampaikan. Mungkin tidak semuanya ya. Ini 1 pasang sudah mendapatkan semua ya, 1 pasang 1 buku ya. Nanti dibaca sendiri di rumahnya. Kenapa 1 ya? Kalau dikasih 2 nanti baca sendiri-sendiri ya. Kesirep, tidak tahu sampai mana. Tapi kalau 1 gantian bacanya, suaminya yang membacakan, istrinya yang mendengarkan ya. Terus gantian kalau kesel ya, istrinya yang membacakan, suaminya yang mendengarkan. Sambil dia ngomong paham ya, mantuk-mantuk sambil ngantuk ya, paham atau enggak ya, pokoknya mantuk-mantuk ya. Nah, karena itu nanti ini tidak bisa tersampaikan semua, cuma nanti dilanjutkan di rumah. Jadi tujuannya ya, ini bukunya judulnya adalah Fondasi Keluarga Sakinah ya. Kenapa ini harus dilaksanakan? Karena di Indonesia khususnya di Kelakah ini masih banyak perceraian, khususnya di Kabupaten Lumajang itu setahun 3.000 perceraian. Yang nikah hanya 1.000 setahun, yang cerai 3.000 ya. Nah, ini ada apa ya? Ada apa? Oleh karena itu pemerintah membuat program BINWIN ini agar masing-masing pengantin itu tahu tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu bukan cerai ya, tapi adalah membangun rumah tangga sampai akhir hayat memisahkannya. Tujuan yang lebih penting adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang baik, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ya.
Sekarang banyak korban-korban dari perceraian itu, antara lain anak-anak yang tidak terurusi oleh orang tuanya, ya, sehingga mereka tidak sekolah, ya, mereka tidak punya tujuan, ya, tidak punya apa-apa, ya, mau sambat ke orang tuanya nggak ada, kadang-kadang banyak ikut mbahnya, akhirnya ya pergaulannya tersesat lagi ya. Ada anak pang di rel sana yang nyegat ya ikut ya. Rambutnya kok disemir, Wah ini sekarang ngetrennya sekarang semiran, norok semir ya. Terus ini pakai anting, loh kok pakai anting orang laki-laki? Oh sekarang ngetrennya seperti ini, wah, anting semua ya. Mereka tidak punya tujuan karena apa? Yaitu orang tuanya tidak mengarahkan ya. Orang tuanya tidak ada, tidak bisa kita menyalahkan anaknya. Sehingga mereka waktu dewasanya malah tidak berguna untuk nusa bangsa. Menjadi anak orang yang baik itu adalah sudah turut membangun. Tapi sebaliknya akan membebani bangsa. Membebani apa? Ya, kalau mereka melaksanakan tindak pidana, kemudian dihukum di penjara, ini yang ngasih makan malah bangsa. Kadang ada, apa kok mencuri? Ya biar masuk penjara, enak di sana, makan gratis, tidur gratis ya. Ini betulnya menjadi beban bangsa. Tapi sebaliknya mereka yang dididik orang tuanya menjadi orang yang baik, sekolahnya tinggi, ya, apalagi bisa menjadi yang kurang pinter, yang bisa menyumbang pada negara ini, itu ikut membangun bangsa. Ya. Paling enggak, walaupun enggak kerja, enggak apa, dia menjadi orang baik itu adalah tidak membebani bangsa. Jadi negara ini membangun bangsa ini bukan hanya membangun fisiknya aja ya, jalan-jalan di aspal, ya. Kemudian dicor dan sebagainya, juga manusianya dibangun. Bangunnya ya, adalah salah satunya melalui keluarga-keluarga ini. Di mana keluarga-keluarga di Indonesia ini bagus, misalnya di Kecamatan Kelaka ya, di Kecamatan Kelaka ini keluarganya bagus-bagus, bisa mendidik anak ya, anaknya pinter, soleh dan soleha, maka dikatakan Kelaka ini akan bagus. Di satu kecamatan di Lumajang ini bagus semua, maka Kabupaten Lumajang ini akan bagus. Kemudian kabupaten-kabupaten di Indonesia ini bagus bisa semua, maka Indonesia akan bagus. Tapi sebaliknya, kalau jelek, ya maka akan membawa nama jelek. Kayak Lumajang ini sudah terkenal dengan sebutan jelek ya. Apa ini? Kota begal ya, kota begal ini sudah apa? Pendengarannya sangat menyedihkan. Kota begal. Ini tidak ada di yang lain, di Lumajang aja ini. Oleh karena itu, melalui keluarga-keluarga inilah, kalau keluarga bagus, insya Allah daerah akan bagus, ya, masyarakatnya bagus, negara bisa menyumbangkan semua negara akan bagus, dibangun dari keluarga. Ya ini tujuannya. Antara lain banyak syarat-syaratnya di sini, yaitu syaratnya adalah ya perkawinan. Tahu ini syarat perkawinan apa aja ini? Tentunya yang pertama adalah umur usia. Ya. Ini juga menentukan kalau usia dini menikah itu nanti apa hasilnya juga jelek. Ya seperti oneng pao. Ya Madura, ada yang Jawa, Madura ini. Ngerti ya? Mangga itu kalau kecut, kalau apa masih muda itu apa? Kecut atau celok ya. Nah, ini kalau masih muda dimakan gimana? Ya tentunya mungkin kalau digigit itu pasti ekspresi wajahnya lain ya. Kadang beripatnya, kadangannya. Kalau sudah seperti itu ya dibuang, tidak akan dimakan. Tapi kalau sudah tua, ya mana lagi ya.
kama boleh sebenarnya. Tapi kalau sudah tua pasti dimakan. Ya seperti itu. Diharapkan kalau kita itu sudah siap dengan usia pernikahan itu nanti hasilnya akan bagus. Tapi kalau tidak, itu sekarang yang lagi ngetren dibahas oleh pemerintah itu stunting. Apa stunting itu? Yaitu anak yang lahir karena cacat mental maupun cacat fisik. Itu kebanyakan dilahirkan dari pasangan usia muda karena belum siap. Ya. Betul secara emosional siap. Sudah Pak, saya tuh cinta sekali sudah. Pokoknya nikah cinta ya. Memang mulai puber itu perasaan cinta akan tumbuh ya. Nggak bisa dipisah, nggak bisa. Tapi umurnya gimana? Ya masih kurang. Yang puber itu kalau perempuan itu mulai head itu ya umur berapa? 12-13. Kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya kukul itu sudah mulai kangen sama seseorang gitu. Kalau ditanya siapa, kangen siapa? Neng pokoknya pada anak Aradin ya saya. Itu bisa menumbuhkan ya. Kalau kukulnya satu kangennya ke anak satu, kalau kukulnya banyak 10 ya kangennya kepada. Nah, itu sudah sifat fisik, itu kodrat manusia oleh Allah dianugerahkan seperti itu supaya saling menyenangi sesama lain jenis, bukan sesama jenis ya. Bukan sesama jenis, lain jenis itu kodrat manusia diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan untuk saling menyukai yang namanya cinta ya. Kalau sudah cinta seperti ini maka kalau umurnya sudah cukup dilanjut yaitu ke pernikahan. Jangan cinta-cinta toh. Ada anak perempuan cantik I love you, terus ke sana ada cantik lagi I love you, sana lagi I love you. Cinta-cinta toh aja ya. Cinta tetapkan satu, cocokkan hati, cocokkan persamaan ya, visi dan misinya ya, cocok ya dilamar ya, jangan I love you terus ya. Jadi cinta yang benar itu adalah cinta yang dilanjutkan pada pernikahan, bukan hanya sekedar pacaran saja terus gak jadi, pacaran gak jadi, itu akan menambah maksiat. Agama kita itu melarang jangankan sampai berpegang-pegangan ya, senyum aja gak boleh ya. Tapi kalau sudah nikah ya senyum malah berpahala. Tapi nanti kalau sudah nikah istrinya nggak ada, semua orang nggak ada, senyum-senyum sendiri nanti. Jangan ya, nanti diinceng dari kamar. Mulai kapan mas saya ini kok senyum-senyum sendiri? Apalagi berpegangan, bersentuhan dan lain sebagainya itu boleh karena sudah halal, karena nikah. Ya. Di sini ada pondasi-pondasi, ini tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Antara lain terrangkum dalam saya kira masih sudah banyak di TikTok dan di YouTube ini. Tepuk sakinah. Ya, ada yang hafal ini. Ya. Kalau TikTok yang dilihat apanya? Tepuk sakinah. Ya. Ada yang hafal? Ya. Yang pertama berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Kita praktekkan ya. Ya. Coba. Saya itu bisa ngomongnya, jogetnya yang enggak bisa ini. Ayo berdiri ya, berdiri. Monggo berdiri. Gini, jogetnya gini ya. Berpasangan, saling janji kokoh, ya. Saling cinta, saling hormat, saling
jaga saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ya. Bisa? Saya ulangi ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ya. Yuk sama-sama. Yang belakang remah, maaf bingung. Ulangi lagi. Kemantan laju tak apa nih kan? Udah sih kemantan laju. Tak apa gitu. Nek anu, syuting masuk TikTok lagi. Bisa coba TikTok. Mari ya bersama-sama. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Gitu ya. Mantan laju Pak tak bergerak tangannya. Ini sudah pernah sakinah mungkin ya. Ya udah cukup itu, ini dihafalkan ya. Dihafalkan saling cinta yang pertama. Kalau sudah cinta tadi adalah menuju ke pelaminan, yaitu menikah. Setelah menikah maka laki-laki perempuan diwajibkan untuk hormat. Bukan hormat seperti bendera, hormat gerak gitu. Nanti suaminya datang dari kerja, hormat gerak, bukan gitu ya. Tapi saling menghargai ya, saling merendahkan diri ya, saling menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi itu gimana? Ya, walaupun suaminya tidak seganteng bintang film ya, wahai suamiku yang paling ganteng. Sebaliknya, ya istriku nggak ada yang paling cantik ya. Itu dijunjung tinggi. Itu adalah salah satu bentuk menghormati. Atau dibuatkan puisi ya. Datang dari kerja, misalnya istri yang kerja, banyak bintang di langit, tapi hanya satu yang bersinar. Hanya engkau yang kupilih ya. Itu tidak tahu bintang yang mana ini. Kalau malam dilihat ya, banyak bintangnya, tapi satu yang bersinar ya. Hanya engkau yang kupilih ya. Itu tidak apa-apa ya. Jadi jangan tegang dalam rumah tangga itu. Juga harus ada guyon-guyonnya, yaitu menghormati. Itu menghormati ya, caranya ngomong itu juga menghormati ya. Salah satunya istri kalau ngomong itu yang lemah, yang lembut ya. Kalau bisa volumenya jangan lebih tinggi dari volumenya yang laki-laki. Kalau perempuannya yang laki-laki sekian ya, istri kecilkan dikit. Kalau yang laki-laki suaranya pelan, lebih pelan lagi ya, sampai keluar suara ya. Itu saling menghormati. Jangan yang laki-laki tolong kebiaki teh. Teh apa? Sobung teh. Gula sobung. Pesen ada. Wah itu tidak membentuk apa penghormatan kepadanya, lebih kak gulanya sobung. Oh iya yang mereka pesen. Seperti itu ya. Jangan langsung volume tinggi, ngegas dan sebagainya. Itu yang menjadi tidak harmonisnya keluarga ya. Menghormati dalam kata-kata, menghormati dalam sikap, tingkah laku ya. Antara sikap menghormati gimana ya, kalau di Islam itu sangat menjaga seorang perempuan ya. Kalau di rumah tidak ada suami, istrinya ya jangan di luar ya, paling nonggo ngerasani ya. Nah itu menjaga sikap. Karena apa? Suami kerja nyari uang sampai malam, datang ke rumah istrinya nggak ada ya. Pulang ini tujuannya untuk mencari istrinya. Paling enggak yang diajak omong pertama, yang dicintai itu adalah ada dan menyambutnya dengan baik. Enggak ada ya. Kemana ternyata di rumah tetangga ngerasani sama
petan itu. Gosip. Ya itu. Karena apa? Ya, arti dari sakinah ya itu adalah kalau ngaji itu ada huruf sukun ya, sukun, sakinah, dari kata sukun ya. Itu artinya sukun itu mati atau tetap atau mandek atau berhenti ya. Ya di situ sudah tumpuannya orang laki-laki ya. Walaupun dari Jember ini Mas siapa ini? Mas Asari Ilham ini ya tetap nanti pulangnya ya ke Kelak. Tidak mungkin dari kerja pulang ke Jember itu ya. Ya di situ akan menjadi orang Kelaka terus mungkin ya. Dari desa mana? Desanya. Desa. Baru. Enggak di Kelaka sini. Ini Sawan. Oh Sawan ya. Ya pulangnya pasti ke Sawan nanti. Sakinahnya di situ menjadi orang sini. Ya sakinah. Tidak kemana-mana. Ya. Mencari rezeki itu adalah rezeki yang baik di daerahnya sendiri ya. Jangan ke Malaysia ya. Baru nikah baru ke Malaysia wes bakalan bisa itu sudah. Karena apa ya, mereka awalnya mementingkan materi, ternyata rumah tangganya rusak ya. Karena apa ya, jauh hanya bisa melalui telepon ya, kangen telepon, walaupun sekarang bisa video call ya, itu tidak bisa mengobati. Jadi itu yang pertama, saling hormat. Monggo wis ditata apa buat perjanjian hormatnya sampainya aku ya opo ya. Hormatnya ya apa gimana ya. Perjanjian nikah. Kemudian saling cinta, saling hormat, saling jaga ya. Saling menjaga suami dan istri, baik itu masalah keuangan ya dijaga bersama. Jangan sampai istri itu yang diamanai uang oleh suami tidak bisa menjaga uang keluarga ya, karena lancar ya, sering check out sudah dulu paket setelah ini mana uangnya untuk beli beras sudah habis. Lalu untuk apa? Ya itu check out, CO apa CO ruai masa tahu neng CO makin ya itu check out. Terus mana uangnya? Habis. Wah itu sudah tidak bisa saling menjaga. Dalam rumah tangga itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Yang primer itu adalah sandang, pangan, papan ya. Kemudian yang primer itu ya mobil ya. Pokoknya perhiasan itu sekunder yang tidak dibutuhkan tiap hari, yang sehari-hari ini yang harus dijaga dan cukup ya. Sekunder itu kalau punya. Makanya doanya itu nanti kalau kemantenannya jangan minta doa yang banyak ya, berikan rezeki yang banyak, jangan berikan rezeki yang cukup ya. Mau beli beras cukup ya, mau beli HP cukup ya, mau beli mobil cukup ya, mau berangkat haji cukup ya. Doanya adalah doa yang cukup. Untuk apa-apa cukup ya. Kalau beli banyak ya belilah harta yang banyak, malah khawatir nanti kasih harta yang banyak tidak bisa amanah dalam rumah tangga. Iya, biasanya kalau harta banyak, uang banyak, ini orang laki-laki kurang bisa mengendalikan amanahnya sebagai seorang laki-laki. Ya, waduh, lebih, iki kawin meneh cukup ya. Iki tuku omane cukup ini dan lain sebagainya ini. Aduh, berat ya. Itu amanah. Ya, makanya doanya itu jangan minta rezeki yang banyak, rezeki yang cukup ya. Tapi kalau banyak kelebihan kok sampean sugih ngono kawin papat cukup ya, itu tetangganya yang ngomong itu bukan ya. Oleh karena itu dalam rumah tangga menjaga ini adalah amanah untuk tetap menjaga kesatuan pernikahan ini ya. Saling jaga apanya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki dan perempuan ini adalah pakaian ya. Apa pakaian itu fungsinya? Yaitu untuk menutupi. Kalau ada celah
kejelekan di suami, istrinya harus bisa menutupi, jangan disebar luaskan ke orang lain. Atau ini menjadi rahasia rumah tangga, maka jangan diomongkan ke orang lain. Sebaliknya, kalau ini istrinya punya kejelekan, punya aib dan sebagainya, ya jangan disebarkan ke orang lain. Ya, cukup yang tahu berdua. Ya, karena apa? Ya, ini pakaian, yaitu saling menjaga, saling menutupi aib. Kalau kejelekan jangan. Kalau yang baik-baik tidak apa-apa diungkapkannya. Tujuannya tapi bukan riya ya, tapi adalah untuk menyanjung istrinya atau suaminya agar lebih cinta. Ya. Tujuannya lebih cinta, lebih akrab, lebih menyatu dan lebih sayang itu. Saling jaga, saling ridho. Yang setelah saling jaga tadi, saling ridho. Ridho itu apa? Ya, bahwa jodoh ini adalah ketetapan Allah. 4 rahasia Allah yang tidak diberitahukan kepada manusia. Salah satunya adalah jodoh, termasuk mati. Ini rahasia Allah. Apa ada yang tahu sampai matinya kapan? Ya. Ini rahasia Allah. Ya. Apa yang ada yang tahu? Dulu waktu kecil jodohnya sampean siapa? Katanya mbak yang cantik, saya cantik ini. Besok jodoh saya adalah bintang film dari Jakarta. Akhirnya ketemu orang Jember. Masnya yang Jember, jodoh saya orang mana ini ya? Ternyata orang Kelaka. Ya, ini kalau sudah dipertemukan seperti ini, dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin tafakkarun. Sesungguhnya ada tanda-tanda ya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, diciptakan kamu dari golonganmu sendiri yaitu manusia ini, azwajan litaskunu ilaiha, agar berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan. Jadi jodoh ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah ya, yang sekarang sudah ada di depan mata. Sekarang tidak khawatir jodoh saya orang mana ya, sekarang sudah ada di jejer. Nah, oleh karena itu patut disyukuri. Ini rahasia Allah yang sudah dipertemukan, dan tinggal menikah dan menjaga pernikahan ini menjadi pernikahan yang langgeng, pernikahan yang bahagia, ya, pernikahan yang berjuang bersama apabila ada masalah dalam rumah tangga. Kok ada masalah, Pak? Ya pasti ya, dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Apakah kalian berpikir kalau menikah itu seneng terus kayak kemanten baru seperti ini? Enggak ya. Nanti dalam setahun, 2 tahun, 5 tahun ya, 4 tahun, 10 tahun itu cinta itu sudah habis. Ya. I love you itu istri saya sendiri. Mas sampean kok enggak koyok disik si pacaran itu. Dulu I love you. Aku cinta padamu deh. Sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu, masuk asik I love you aja. Ya. Sudah habis cinta itu. Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Cintanya sudah tadi ya waktu ketemu menikah, rahmah yaitu kasih sayang. Cintanya sekarang dalam rumah tangga menjadi rahmah, yaitu kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Ya. Apalagi ada yang namanya rahmah sini. Wah, itu banyak kasih sayangnya itu. Ya, rahmah. Apa cinta kasih sayang itu? Ya, masnya ngasih uang kepada istrinya, itu merupakan rahmah, kasih dan sayang. Anaknya berangkat sekolah, sangunya sudah ada, itu kasih sayang. Mau belanja, butuh berasnya ada apa enggak? Dikasih uang, itu kasih sayang. Ya. Masnya kerja, istrinya di rumah. Mas saya sekarang lagi apa? Mungkin lagi kerja, ya.
keringatnya bercucuran. Kemudian nanti pulang pasti kesel ya. Kalau gitu nanti akan saya sambut dengan kopi yang hangat ya dan senyuman yang pahit. Keliru ya. Kopi yang pahit ya, kopi yang pahit biar seger ya dengan senyuman yang manis ya. Jangan kualik nanti. Kopi yang pahit, senyuman yang pahit, kopi yang hangat. Ya itu merupakan perasaan berdua ya. Ini merupakan kasih dan sayang. Kemudian saling terbuka, saling percaya diri ya. Kalau sudah keluar, sudah kerja dan sebagainya, asal itu pamit dengan benar ya, tidak ucul ya. Ya. Ini istri saya aja, saya pulang sudah ada. Terus datang, kan tidak kok ucul ya. Ucul koyo wedhus saya Mas ucul ya. Karena apa? Enggak pamit ya, enggak pamit. Ya itu semacam itu adalah perasaan yang harus dijaga. Walaupun hanya segera WA, Mas kula pengajian. Saya keluar beli ini dan sebagainya. Akhirnya nyampe di rumah enggak kosong ya. Kosong kemana curiga dan sebagainya. Apalagi ada WA yang memfitnah istrimu goncengan sama cowok lain. Wah itu udah tidak pamit goncengan sama lain, itu akan menjadi fitnah, akan menjadi suatu fitnah walaupun tadi itu. Tapi kalau pamit ya, saya nanti ke sana dan nanti bersama ya. Sering sekarang itu yang beda curiga itu reuni ya. Reuni foto-foto sama wah dikirim ke grup keluarga. Waduh ketemu pacar reuni pacar CLBK ya. Apa? Cinta lama bersemi kembali. Ini juga perlu persetujuan. Karena saya yakin kita semua ini pernah punya cinta pertama ya. Engkau lagi ketemu lagi, ya itu bahaya. Oleh karena itu dalam rumah juga ada perjanjian. Aku teko reuni, enggak apa-apa, pokoknya aku jalan. Pokoknya gue norok lah. Mak curiga deh, enggak curiga. Yang perempuan juga gitu, Mas, aku mau reuni, iya enggak apa-apa, pokoknya saya antar. Atau kalau sudah memang percaya ya 100% cintanya 100% tidak tergoyah ya Mas Hairuni ya wis berdalam. Aku yakin sampai ini tidak akan walaupun ketemu JPLK ya tidak akan kembalilah kita itu ya. Musyawarah kalau ada masalah ya termasuk perjanjian semacam ini harus diomongkan dari awal ya. Karena apa? Nomor satu itu adalah keluarga, yang lainnya itu cinta yang benar, cinta yang sejati, istri dan suami kita. Nanti di luar sana kalau ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik, itu hanya fata morgana. Apa fata morgana itu? Hanya bayang-bayang yang tidak nyata. Haus di padang pasir, melihat ke sana ada air kayaknya di jangkau nggak ada airnya. Oh di sana nggak ada airnya. Itu fata morgana ya apa? Anunya panas ya kayak air ya. Jadi kalau ada suami orang lain yang lebih ganteng dari suami itu adalah nafsu. Ya. Kalau kita kejar maka akan merusak rumah tangga kita. Kita kalau nuruti nafsu itu akan merusak rumah tangga kita. Jangan sampai janji suci rumah tangga pernikahan ini dirusak karena nafsu. Demikian pula yang emasnya laki-laki ini keluar ada bidadari yang cantik ya. Kalau minum ada bidadari minum ya, minum kopi ya. Kopinya kelihatan. Saking cantiknya ya. Kok cantik bidadari dari mana ini? Saya ingin mengejarmu. Waduh ini bahaya ini. Jangan sampai gitu ya, cantik ini fata morgana.
Ya, kalau yang laki-laki melihat seperti itu dan nafsu, jangan kejar wanita itu. Pulang ya, pulang datang dari rumah, adik apa? Mlebu kamar. Apa? Oh, wis aku tak ceritani. Kan punya istri ya, jangan ke yang lainnya ya, istrinya itu cukup menjadi pasangan kita yang akan ya memuaskan nafsu biologis kita. Jangan karena kalau ke yang lain itu menjadi haram. Zina itu adalah dosa yang paling besar ya, selain musyrik ya. Zina, dosa besar itu adalah musyrik, menyekutukan Allah, dan zina ya. Semaksimal mungkin jangan didekati, mendekati aja nggak boleh, wala taqrabuz zina, mendekati aja nggak boleh, apalagi melaksanakan ya. Jauhi ya, kalau karena kita sudah menikah ya, kalau kita nafsu besar ya pasangan kita ya. Yang terakhir tadi adalah musyawarah ya. Musyawarah, saya yakin nanti rumah tangga itu pasti ada perselisihan ya, ada percekcokan, baik itu masalah ekonomi maupun masalah watak ya, masalah anak, juga masalah fitnah yang lain. Ini sebisa mungkin kita sabar menghadapi masalah ya. Yang benar itu ikuti Nabi. Nabi itu walaupun benar di atas istri-istrinya mengaku salah, maafkan saya yang salah, rebuan salah, cek rebuan bener. Artinya kalau kita sudah menikah itu egoisme dihilangkan. Apa egoisme itu? Egoisme itu aku gula ya. Aku sing bener, gula sing bener. Nah, itu dibuang jauh-jauh. Kita merendahkan diri tetap untuk menjaga kesatuan rumah tangga. Gula sing salah, leh bener gula sing salah kak, sayang salah mas, itu aku sing salah ya. Semua permasalahan akan bisa diselesaikan kalau kita merendahkan diri ya, mengaku salah ya. Tuh. Jadi ibarat menikah ini ya, dengan semua ini adalah sekarang ada di tepi pelabuhan. Pelabuhan apa? Maka yang bentar lagi akan menaiki bahtera. Bahtera apa? Bahtera rumah tangga ya. Yang sebentar lagi bahtera rumah tangga ini setelah menikah akan jalan melaju ke tempat tujuannya. Jangan sampai bahtera rumah tangga di tengah laut nanti ya. Ini sebelum nyampe tujuan apa? Tenggelam, gelimpang. Karena apa? Ya pasti tengah laut nanti banyak badai, hujan deras, mungkin ikan hiu, mungkin Titanic itu apa? Gunung es ya. Itu Titanic itu nggak sampai tujuan, itu bahtera rumah tangganya hancur nabrak gunung. Nah, yang laki-laki ini selaku pemimpin rumah tangga, selaku imam ya, yang nyupir bahtera rumah tangga ini harus kuat-kuat ya, supaya tidak tergelincir, tidak guling, tidak tenggelam rumah tangganya atau tidak hancur sampai sebelum menuju tujuannya. Apa tujuan rumah tangga? Nah, yaitu untuk kebahagiaan di dunia. Kita bahagia karena punya pasangan, kita bahagia karena punya anak ya. Apalagi sekarang punya cucu, wah tambah senang, ini bahagia. Kemudian nanti yang lebih bahagia adalah janji Allah ya, yaitu kita dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, janji Allah adalah dipertemukan di surga lagi. Jangan sampai kita bertemu bidadari yang lain kecuali istri kita yang soleha akan menjadi bidadari yang paling cantik nanti di surga. Walaupun di surga itu nanti bidadari banyak, tapi istri kita akan menjadi bidadari yang paling cantik. Kalau tidak bisa ya, kalau cerai tidak akan bertemu lagi. Mungkin nanti diganti yang bidadari yang lebih jelek nanti ya.
Sebaliknya, yang istri-istri jangan sampai pisah nanti supaya ketemu dengan apa kalau laki-laki bidadara ya. Bidadara yang paling ganteng nanti ya di surga, orang paling gagah ya. Itu kalau bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Dan ini mohon maaf, ini mungkin ada kemantan laju ya. Saya kira kemantan anyar semua ini. Saya kira sudah lebih mengerti ya dari kalian daripada yang kemantan anyar ini ya, yang baru gagal ini jangan merendahkan diri, tetap semangat untuk membina keluarga yang sakinah kembali ya, yang sakinah kembali. Itu saya kira sedikit yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman ya. Yang jelas sedikit apa yang saya sampaikan ini akan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua untuk menikah ya secara Islam ya, secara membentuk keluarga yang beriman dan bertakwa, kemudian bisa mengarungi kehidupan rumah tangga ini walaupun nanti dalam perjalanan rumah tangga banyak badai dan ujian. Tetap jaga ikatan tali pernikahan ini walaupun banyak ujian dan cobaan ya. Saling mengaku salah, yang sabar ya. Semakin banyak ujian yang diberikan oleh Allah pada rumah tangga, karena Allah tidak menguji rumah tangga itu dengan materi, tapi juga menguji dengan masalah-masalah. Semakin banyak masalah yang dipecahkan, maka hikmahnya sangat besar sekali ya. Oh, keluarganya Mas ini saya uji beberapa kali kok masih tetap rukun ya. Ibadahnya tambah padang, malah sholat malamnya mintanya ke Allah. Wah, kalau gitu akan saya kasih hikmah aja. Yaitu mungkin dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Mungkin juga akan diberi tetap kesehatan, itu rezeki. Mungkin akan anaknya jadikan anak yang soleh dan soleha, itu rezeki ya. Rezeki itu bukan harus, kalau selama ini rezeki kita nganggap uang ya, bukan ya. Kita diberi kemudahan hidup ini itu rezeki ya. Kita diberi anak yang baik, anak yang nurut itu rezeki ya. Jadi bukan Allah itu memberikan masalah kemudian kita tetap sabar, kita dikasih rezeki fisik. Oh, kalau gitu saya kasih rezeki emas sak gunung aja ya. Saya jatuhkan dari langit di atas rumahnya, sak gunung ya rumahnya penyet nanti. Bukan itu ya, bukan fisik, tapi masalah batin juga, bukan hanya sekedar materi. Saya kira itu jadi sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan keturunan kita semua nanti dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang akan mendoakan kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia, yaitu meninggalkan anak yang soleh-solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita mungkin hanya sekedar apa ya, kue ya. Makanya ini jangan sampai di atas jam 12 nggak ada makannya, nggak ada makannya ya. Hanya sekedar kue. Apabila ada kekurangan, baik itu kata, tingkah laku kami dalam menyambut pada kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasamanya bisa meluangkan sedikit waktu untuk datang ke kaula. Saya yakin dengan semua masing-masing punya kesibukan ya, kesibukan sendiri, ada yang kerja, ada yang dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairu jaza. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sakinah lagi, wah ini biar sakinah lebih banyak, lebih sakinah. Oh kasih musik, ada musiknya. Oh iya, musiknya ada suaranya.
Mungkin Pak, gerakannya bisa dicontohkan Pak depan. Oh ya. Pak Ridwan. Kalau pakai gerakan sambil gini-gini Gitu, kakinya, iya. Mungkin Pak Ridwan hafal mungkin. Pak. Ya? Pak Ridwan hafal mungkin. Iya. Ini ya. Berpasangan, kalau digerakan di gini-gini yang hasilnya. Berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, bentuk waru ya. Ya apa saya juga nggak bisa gini ya. Gini pokoknya bentuk waru gitu ya. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya enggak sama joget ya. Kalau di TikTok sama joget gini-gini. Ya. Cek musiknya. Ayo latihan dulu. Berdiri dulu ya, latihan. Berdiri dulu. Ini untuk untuk TikTok ini, nanti biar viral. Videonya dikirim nanti kalau sudah nikah. Coba latihan dulu ya. Tangannya gini-gini ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Diulang ya. Setelah untuk sakinah, lalu saling cinta, saling hormat, saling ridho, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Itu ya. Diulang 2 kali yang salingnya itu ya. Ayo coba, coba dulu ini ya. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah, gitu ya. Siap ya? Nggak pakai musik? Musiknya masih jalan. Play by USB drive. Untuk tersenyum lebar. Ayo. Connected. Ya. Hitung ya, Tik. Jangan, Pak. Itu diulang 2 kali ya? Tanpa suara ya? Ada suaranya nggak, Pak? Nah, itu gini-gini. NUX mode. Play by USB drive. Set. Sampai sama ini ya, ya. Jangan saya toh. Sama. Dan berpasangan, saling kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Saling hormat. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling ridho, saling musyawarah untuk sakinah. Diulangi lagi. Berpasangan, berpasangan. Musiknya yang enggak. Yuk, Pak. Lain, Pak. Dangdut ini.
Monggo. Monggo. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Dengan berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Lagi. Hah? Awes. Lanjut dong nih. Komunis. Happy dalam pengantin. Mai yang bahagia ya. Mau nikah kok enggak bahagia. Pasangan, berpasangan, Berpasangan. janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Sip. Wes, Pak. Pasang. Oke. Wes, sip. Ya. Benar. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelaka yang barusan telah memberikan bimbingan perkawinan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dapat mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan, yakni bertujuan untuk menjadi untuk membekali panjenengan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di akhir kata beliau tadi menarik bahwa di dalam membina rumah tangga tentu tidak hanya senang-senang tok, tapi ada ujian yang Allah berikan, ada pernak-pernik di dalam pernikahan, semuanya itu untuk agar supaya kita kuat, agar supaya kita ini pecah pikirannya, jangan menyerah, jangan pantang menyerah, tapi harus tetap semangat. Kalau boleh kita merangkai kata bahwa Allah tidak akan memisahkan dua insan yang saling mencintai, tapi Tuhan akan memberikan ujian untuk seberapa besar dua insan untuk saling mencintai. Kan begitu, Bang? Baik, untuk lebih hikmat dan barokahnya acara kita pada pagi menjelang siang ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Zainul Haq. Kepada beliau kami haturkan. Amin. Ya Rabbi ya Malik dunia, Allahumma khudna walakin muslimin akhna syarru qaladina min al-ayna amin wa rasulullah Rabbana